Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester genap, materi pembelajaran iman kepada malaikat. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat malaikat. Ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Keempat, menjelaskan contoh-contoh nyata yang mencerminkan perilaku iman kepada malaikat. Apa yang dimaksud iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan ditunjukkan oleh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas tertentu. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Jika seorang muslim tidak meyakini adanya malaikat, maka tidak sempurna keimanannya. Apa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya yang wajib kita imani. Selanjutnya adalah sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Artinya, malaikat itu terpelihara dari segala dosa, terpelihara dari segala maksiat, dan selalu taat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, segera mereka laksanakan. Yang kedua, dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi bisa berubah wujud menjadi apa saja. Bisa menjadi manusia seperti laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum dan tidak memiliki jenis kelamin. Jadi para malaikat ini tidak memiliki rasa haus, tidak memiliki rasa lapar, dan tidak juga seperti manusia, tidak seperti laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, selalu beribadah dan tidak pernah letih. Yang kelima, senang hadir di majelis zikir dan memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Malaikat selalu senang kepada orang-orang yang sering berzikir dan selalu mendoakan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Yang keenam, mendoakan orang yang sholat berjamaah. Para malaikat selalu menunggu orang-orang yang sholat berjamaah pada awal waktu dan mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, selalu bertasbih dan tidak mempunyai nafsu. Artinya mereka terpelihara dari dosa. Selanjutnya adalah kita mengenal 10 para malaikat. Apa saja sih 10 para malaikat itu? Nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril. Kedua, malaikat Mikail. Ketiga, malaikat Israfil. Keempat, malaikat Izrail. Kelima, malaikat Rokib. Keenam, malaikat Atid. Yang ketujuh, malaikat Mungkar. Kedelapan, malaikat Nangkir. Kesembilan, malaikat Malik. Dan kesepuluh, malaikat Ridwan. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti menurunkan hujan, mengalirkan air, menggeser awan, kemudian menurunkan rezeki bagi makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, Israfil bertugas meniup sangkakala apabila hari kiamat tiba.
dan meniup sangkakala ketika manusia dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk jika tiba waktunya. Yang kelima dan keenam itu malaikat Mungkar dan Nangkir bertugas menanyai manusia setelah meninggal yang berada di alam kubur. Yang keenam, Rakib bertugas mencatat semua perbuatan baik manusia dari akil balik sampai akhir hayat. Malaikat yang selanjutnya, malaikat Atid, adalah kebalikan dari malaikat Rakib, bertugas mencatat semua perbuatan buruk manusia dari akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan makhluk penghuni surga. Yang terakhir adalah malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka dan mengatur ajab apa saja yang akan diterima oleh para penghuni neraka. Adapun contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat adalah: 1. Selalu berkata yang baik-baik saja, dan kalau tidak bisa lebih baik diam. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan berkata-kata yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, berperilaku yang senantiasa mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti contohnya menolong orang lain. Itu akan membuat kita senang dan hati tentram karena sudah membantu orang lain dan bermanfaat untuk orang lain, yaitu orang lain akan terbebas dari kesulitan dan berbagai macam masalah karena sudah kita bantu. Kemudian yang ketiga, saling membantu dan saling menguatkan dalam hal-hal positif yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat, senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat musibah dan cobaan. Yang kelima, akan selalu memuliakan malaikat dan merasa malu kalau berbuat dosa. Jika kita beriman kepada malaikat, maka kita tidak akan melakukan perbuatan maksiat, karena kita yakin bahwa akan ada malaikat yang bertugas mencatat amal-amal baik kita, amal-amal buruk kita setiap harinya. Jadi, jangan sampai kita melakukan perbuatan tercela atau maksiat lainnya ya. Selanjutnya, contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertama, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, selalu melaksanakan sholat 5 waktu maupun perkara-perkara sunnah lainnya. Yang kedua, selalu rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, berpikir dan bertindak positif. Caranya membangun pikiran positif seperti apa ya? Yang pertama, selalu mengingat peristiwa-peristiwa yang baik-baik saja dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai mengenang sesuatu yang buruk di masa lalu ataupun di masa sekarang. Selalu ingat hal-hal yang baik. Yang kedua, melatih diri untuk berpikir positif. Ketiga, jangan lupa membantu orang lain. Dan keempat, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang selalu membantu dan menolong kita. Yang keempat, sisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain seperti bersedekah ataupun berinfak, memberikan sebagian harta kita di jalan Allah. Jadilah sosok yang rendah hati seberapa banyak ilmu yang kamu punya. Jadikan itu bekal pembelajaran dalam hidup kita. Yang utama adalah untuk tetap ramah dan rendah hati terhadap siapa saja. Anak-anakku, mari kita semua meyakini bahwa memang ada malaikat yang selalu mengawasi kita, yang selalu mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Jika kita yakin akan ada malaikat, maka kita tidak akan melakukan perbuatan tercela. Kita akan terhindar dari perbuatan maksiat karena kita yakin bahwa malaikat itu ada dan akan selalu menjaga kita. Dan jika kita yakin itu ada malaikat, maka kita akan selalu didoakan malaikat dan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Baiklah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.